Salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Adis Zai di pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi statistika. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel penyajian data dengan frekuensi data yang sama dengan ukuran yang besar. Maksudnya, data yang telah diperoleh dalam jumlah yang besar untuk mempermudah kita memahami data tersebut dan pengolahan lebih mudah, maka dibuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi ini ada dua jenis. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Misalnya, data nilai ulangan matematika 20 siswa berikut. Diberikan data seperti ini. Maka untuk lebih memudahkan kita memahami dan mengambil tindakan selanjutnya untuk proses pengolahan, maka kita membuat tabel distribusinya. Kita kelompokkan nilai dulu, dimulai dari 65, 70, 75, 80, dan seterusnya sampai 100. Nilai yang 65, kita lihat berapa kali muncul nilai 65, maka kita tulis di sini 4. Ini yang 4 ini sebagai frekuensi. Selanjutnya nilai yang 70. Nilai yang 70 ada 5, maka kita tulis terusnya di sini 5, dan di frekuensi kita tulis 5. Selanjutnya nilai yang 75 ada 1, dan seterusnya sampai dengan nilai yang 100. Yang 100 ada 1, maka kita tulis di sini. Sehingga total frekuensi ini ada 20. Selanjutnya, kedua adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Pada tabel distribusi frekuensi kelompok terdapat kelas atau kelompok nilai, di mana kelas pada tabel ini, kelas pertama nilainya 60 sampai 69, kelas kedua 70 sampai 79, dan kelas ketiga 80 sampai 89. Terakhir kelas keempat 90 sampai 100. Kemudian ada batas kelas. Misalnya batas kelas 1 nilai 60 sampai 69. Angka 60 ini sebagai batas bawah kelas, dan ini 69 sebagai batas atas. Selanjutnya terdapat juga yang namanya tepi kelas. Ada dua jenis tepi kelas. Pertama, tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas yaitu batas atas tambah 0,5. Misalnya kelas 1 nilainya 60 sampai 69. Maka tepi bawah kelas 1 ini adalah 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. Tepi atas kelas ini 69 tambah 0,5, 69,5. Jadi tepi bawahnya 59,5 dan tepi atasnya 69,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas ini adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Panjang kelas juga sering disebut sebagai interval kelas. Pada kelas ini misalnya kelas 1 kita hitung saja. Tepi atasnya 69,5 dikurang tepi bawah 69,5 kurang 59,5, hasilnya 10. Jadi panjang kelasnya ada 10.
Nah, selanjutnya cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Jadi, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi kelompok tadi? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menentukan rentang data, yaitu R sama dengan X maksimal kurang X minimum. Seterusnya, menentukan banyak kelas dengan kaidah empiris Turgeos, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Hasilnya nanti dibulatkan, bisa dibulatkan ke bawah dan bisa juga dibulatkan ke atas. Seterusnya menentukan panjang kelas atau interval, yaitu rentang bagi banyak kelas, juga dibulatkan. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu contoh. Sebagai contoh, perhatikan data yang diberikan ini. Pertama, kita urutkan data dari terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan maka bentuk datanya seperti ini. Jadi di sini ada angka paling kecil dan ini ada angka paling besar. Maka kita menentukan rentang data X maksimal kurang X minimal. 176 kurang 119 sama dengan 57. Seterusnya kita menentukan banyak kelas, yaitu 1 plus 3,3 log 40. Dari mana 40 ini? Yaitu dari total seluruh data. Sama dengan 6,29. Kita bulatkan ke atas menjadi 7 kelas. Seterusnya kita menentukan interval kelas. Rumusnya adalah rentang bagi banyak kelas. Rentang tadi ada 57 dan banyak kelasnya 7. Sama dengan 8,4. Sama dengan 8,14. Dibulatkan ke bawah menjadi 8. Selanjutnya kita menetapkan kelas-kelas. Banyak kelas tadi ada 7 dan intervalnya ada 8. Kita lihat. Kelas intervalnya dimulai dari 119. Panjang kelasnya tadi atau intervalnya 8. Jadi 119 tambah 8, 127. Nah, maksudnya kelas ini nilai dari 119 sampai 127 berapa? Kita lihat di sini ada 3, yaitu 119, 125 dan 126. Kita tulis di sini. Selanjutnya nilai yang 128 sampai 136. Jadi panjang kelas ini sama ya, sama semua. Sama semua, yaitu 8. Yaitu ada 4. Kita tulis di sini 4. Selanjutnya kelas 137 sampai 145. Ya, ini nilainya ada 10. Kelas selanjutnya yaitu 146 sampai 154. Jadi nilainya ini. Ada 14. Kelas yang terakhir, kelas yang ke-7, 273 sampai 181. Ada 2. Jadi banyak kelasnya ini ada 7. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Nah, beginilah cara membuat tabel distribusi frekuensi
berkelompok. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Yahoo!